A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kenapa Allah ciptakan manusia lagi gitu? Sedangkan sudah ada makhluk bernama malaikat. Ada juga makhluk jin. Di situ Allah firmankan di surat 2 ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha, ini berarti interupsi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang disampaikan oleh malaikat pertama kali itu bikin kerusakan, baru numpahkan darah. Kalau boleh kita berandai-andai, benar berarti prediksi malaikatnya. Kalau nengok kelakuan-kelakuan manusia nih, iya gitu, gemes banget. Ini kemarin lagi rame, dan selalu gitu, rame pasti. Ustadz, guru ngaji, gitulah. Saya tidak mau bikin berita sosmed semuanya ngegulung dan mencaci maki, mengeneralisir, caci maki, generalisir. Jadi kalau antum mudah di fase-fase apa jadi orang baik tuh, atau berusaha, sebenarnya lebih tepatnya berusaha. Dunia tidak peduli dengan seberapa kuat antum berproses. Yang ganti itu cuma baju dulu, belum ilmu. Itu tidak peduli dunia ini. Pokoknya dianggap kau sedang berada di tempat baik dan akan jadi baik atau berusaha untuk baik. Kalau bikin salah ya aku bantai gitu. Beginilah dunia ini berjalan. Sunnatullahnya begitu. Makanya kalau kata UAS tuh hati-hati dengan motivator hijrah. Atau bukan hati-hati, apalah istilahnya yang mewakili ya. Orang-orang yang mungkin hanya mengambil sisi sedikit dari dimensi hijrah. Dan saya pun di Munzalan tidak pakai istilah hijrah, karena hijrah itu ya kan boleh setuju boleh enggak ya. Orang yang sudah pindah dari baik jadi lebih baik gitu. Kalau kayak saya nih cocoknya taubat. Enggak tahu kalau abang kakak mau ngaku diri anak nih baru hijrah gitu. Abu Bakar tuh di Mekah baik tak? Terus pindah ke Madinah? Lebih baik atau lebih buruk? Itulah hijrah. Kalau dari bikin dosa, main riba dan segala terus hari ini berhenti, namanya apa? Tobat. Nggak mau berdebat. Nggak mau berdebat. Ke hati kau. Nggak pernah sholat, sekarang dipaksa sholat. Cocoknya jadi? Apa kata-katanya? Dan memperbaiki diri. Tabawa aslaha itu sama kayak aqoma sholah wa ata zakat. Kenapa ada taubat dan perbaiki diri di masjid itu? Karena kita ini tiap hari bikin dosa, tiap hari nafsu kita nih mancing-mancing. Maka wajar kalau pada saat itu malaikat bilang, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini makhluk baru nih, startup baru ini. Ini bakal bikin masalah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat tuh realistis menyampaikan bahwasanya kami bertasbih padamu ya Allah. Tapi Allah tutup dengan kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun. Oh, udahlah, case close. Inni a'lamu, ayo qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ceritanya panjang. Ya kan? Begitu allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum
shadiqin. Adam melakukan pekerjaan pertama, tanda kutip, profesi perdana dari proses penciptaannya. Apa kerjaannya Adam? Mengajar, muallim. Allama yu'allimu, ismul fa'ilnya muallimun. Itu pentingnya belajar sorof kalau tidak tidur waktu itu ya. Fahuwa muallimun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kan bikin kagum nih, barang baru, fresh from the oven, terus bisa ngajar malaikat yang udah lebih dulu diciptakan. Prediksi udah ada dari malaikat, tapi Allah bilang, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Nah, dikasih dulu contoh sikit. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Kullaha, every single part. One on one diceritakan satu-satu, dikasih tahu satu-satu. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat bukan hanya, kalau tadi kan inni a'lamu ma la ta'lamun, di sini malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Abang kakak, salah satu ilmu mahal di dunia ini adalah belajar mengakui kebenaran. Mengakui kesalahan dan menerima kebenaran dengan lapang dada. Kebenaran itu pahit. Kebenaran itu tidak enak. Apakah selesai sampai di sini? Begitu malaikat bilang, innaka antal alimul hakim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kau sudah ajarkan itu kepada kami ya Allah. Engkau maha alimul hakim. Qala ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Masih dikincah lagi. Tunjukkan lagi. Kayak prototipe tuh di show off kan gitu. Nah, ini apa kayak orang baru launching remote control, itu disuruh semua nonton. Tengok, saat kita bisa terbang nih ya. Gitu. Apa? Robot bisa hormat, ya kan? Itulah anjing. Saya mau ngomong anjing 3M tadi tidak enak saya. Pas buka di Shopee 29 juta. Mungkin beda spek ya. Mulai benar enggak paham. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Masih ini di display gitu lah bahasanya. Tunjukkan. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam berhasil menyebutkan, memang Adam ini pintar ya, cerdas. Mumtaz. Atau Adam yang mana? Ya nanti pokoknya aku kan. Ana nih, Masya Allah memang ini. Gitu lah. Kalau saya yang membaca ayat ini, kayak kan kita kan baca Quran tuh banyak interpretasinya gitu. Banyak dimensi sudut pandang angle-nya gitu. Saya coba ngambil dari sisi lain gitu. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi berkali-kali dalam ayat-ayat itu, dari mulai 30 sampai 33, Allah ngasih tahu, aku yang paling tahu, aku yang paling tahu, aku yang paling tahu. Kau tak tahu apa-apa. Kira-kira inilah poin SMK hari ini. Dah, selesai? Boleh balik? Jangankan kau yang makhluk baru, manusia. Malaikat yang udah tiap hari mengklaim, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan memang itu yang dilakukan oleh para malaikat. Masih bisa salah sangka. Tadi abang kita bilang, Ayaman, ini kabelnya tidak ada Ayaman. Kan makin bebar saya kan, udahlah saya hari ini tidak bisa nulis. Tahu kan ngapa saya tidak bisa nulis hari ini? Nah, pulpen itu tidak ada gitu. Hari ini kan saya tidak bisa nulis nih. Nah, ya kan, tidak bisa nulis saya hari ini. Terus abang kita tadi bilang, kabel ini tidak ada Ayaman. Mas, saya bilang, gimana saya ngajar SMK nih? Saya kan ingat, tidak, kabel itu tidak ada saya keluarkan. Bayangkan kalau saya langsung telan bulat-bulat apa kata beliau tadi itu, Al-Mukarram tadi itu. Apa enggak mati kutu saya? Ya kan? Saya bilang, sini bang, coba cari lagi di tas yang sama, yang tadi Ayaman bawa balik. Ada, saya enggak ada keluarkan barang itu. Kemarin SMK saya, waktu di sana, saya enggak ada keluarkan apapun, karena enggak pakai ini. Ya Ayaman, balik. Saya jalan. Dia mutar dulu ke Paris 2, Paris Jose. Baru masuk. Tiba-tiba datang, ada Ayaman. Di mana? Di tas yang kemarin. Alhamdulillah. Hampir saya pergi ke pasar Pelamboyan beli ini tadi tuh. Ke pasar Pelamboyan cari kabel nih.
Tadi bilang tak ada, ternyata setelah dicek ulang, berapa banyak kita sering ngomong dalam dunia ini bilang begini, kayaknya susah lah, tidak bisa lah. Tetap jadi. Ngapa kau uji saya ya Allah, ngapa gini ya Allah. Oh, bibirnya Masya Allah. Begitu udah lewat ujian tuh, oh gitu ya. Terus malah kita bisa menasihati dan menceritakan ulang kepada orang lain. Dulu waktu zaman saya tuh begini. Ente jangan ngulang ya. Sampai di kalimat ini nih, ayat 33 nih. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Harusnya kan gitu. Pengen Allah kasih penekanan. Qala, ayo. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Mau betapuk di mana boy? Nah, gitu kalau bahasa Pontianaknya. Mau nutup-nutupin apa kau? Kau mau pura-pura sama siapa? Mana bisa? Apa? Tersembunyi itu tidak akan bisa. Pasti ketahuan. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Jadi poin pentingnya hari ini Abang Kakak. Allah tahu betul sedetail-detailnya ngapa lah gitu nih. Kan kalau udah ketahuan. Ketahuan gitu kan. Enggak, budak kecil. Ya ketahuan ya. Misalnya wudu waktu bulan puasa, kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2 ya airnya. Itu kan beribadah, gimana tuh hukumnya? Kok tadi kumur-kumurnya 3 kali, seingat saya masuk airnya. Kok yang keluar cuma 2? Ketahuan. Budak kecil bilang apa? Ayo, budak kecil, ayo. Enggak. Mana ada? Itu budak kecil. Banyak dah orang tua yang kelakuan kayak budak kecil. Ada yang pura-pura, malas, enggak jadi ya. Aku benci pikiranku gitu. Ini yang di otak saya banyak sekali mau ingat lagi. Udahlah. Ya, antum tahu sama tahu lah. Kelakuan orang-orang tua yang lucu-lucu dan menggemaskan itu. Buka aja TikTok sekarang, cari aja. Yang lagi viral gitu dah, keluar langsung. Yang ini itu. Terus dada gitu, ya Allah. Semua contoh ada. Anak durhaka ada, orang tua durhaka ada. Anak error ada, nenek error banyak. Datuk-datuk tak tahu diri bertumpuk. Kan udah tinggal sakaratul maut. Masih dansa, la haula wala quwata illa billah. Dah mak-mak dah tinggal nunggu sakaratul maut, masih serong ke kiri, putar ke malah nenek. Olahraga yang mana? Masih lapis. Boleh ke olahraga yang mana? Boleh, sila. Aurat tutup, pakai mukena, serong ke kiri, serong ke kanan ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Jadi saking enggak taunya manusia itu. Apa? Saking enggak taunya manusia itu. Antum lihat ya. Ini nyambung sama ayat kita. Udah clear? Ayat 30 sampai 33 udah jelas? Sampai berlevel-level Allah mengatakan. Lihat kata kuncinya ya. Lihat kata kuncinya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. 1. Habis itu malaikat ngaku, ya kan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengasih label kepada Allah, innaka antal alimul hakim. Maha tahu, maha ngerti, maha detail, dan maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Maka di ayat 33 Allah gempur dengan nuklirnya gitu. Statement keras. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukan cuma tahu apa yang ada di Adam, tapi aku tahu semuanya. Ghaibas samawati wal ard, yang goib-goib yang tidak nampak, yang masih manusia prediksi-prediksi itu, kayaknya, katanya. Aku tahu semua yang di langit dan di bumi. Wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kalau tubduna, apa kemarin yang saya kasih di grup itu tuh? Nahkumu bizawahir. Kita kan menghukumi orang, menilai seseorang itu dari apa yang nampak. Oke, kau rajin ke masjid, oke. Tapi kalau kau bikin pelanggaran, ya kita tidak bisa terima. Kau ngelanggar, bukan ngelanggar aku, ngelanggar aturan Allah. Betul enggak? Abang Kakak. Zina, riba, apalagi? Narkoba. Itu dosa-dosa yang memang Allah larang. Ada tak ada munzalan ini, barang itu sudah dilarang sejak dahulu kala.
Sadari betul bahwa yang sedang dilanggar itu adalah perintah Allah. Begitu cara dudukkan permasalahannya. Adam bikin salah. Adam yang di Quran ya. Bikin salah enggak Adam? Bikin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Lihat ayat 37-nya, kita lompat. Baru gak tinggal di surga, kan? 334, 35, ya. 35-nya kan? Qala wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Udah dikasih tahu di ultimatum sejak awal, ini jangan. Beda kalau jangan di Jawa. Saya pertama kali ke Jawa tuh kejut. Monggo Mas santri, niki jangan. Suruh makan kok, tapi dilarang saya bilang. Ini kontraproduktif orang Jawa nih. Ternyata niki jangan itu, ini sayur. Niki sambal. Lah aku ini orang Melayu tak bisa makan sambal. Kok yang ditawarkan cuma sambal? Walah. Pluto. Ya kan sayanya maksudnya. Monggo Mas santri dimakan, didamel didahar. Digarap. Dah ada gitu bahasa Jawanya. Oh. Itu Jawa mana tuh? Jawa Pinyo. Monggo Mas santri. Ingat kan kita Mas santri kan panggilannya kan. Monggo Mas santri didahar. Niki jangan. Wah lah saya bilang orang ini suruh aku makan kok dibilang jangan. Ya karena enggak ngerti kan tadi kan. Wah, sempat suuzon gitu. Ternyata salah. Kok jadi kesana kita ngomong apa cerita nih? Oh iya ini loh. Dikasih tahu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah. Ini nanti kau akan jadi orang yang zalim. Makanya doanya Nabi Adam itu di 732 apa? 732 kan? Rabbana zalamna. Nyambung dia. Karena udah diingatkan Allah, nanti kalau kau dekati pohon ini, kau jadi orang yang zalim. Maka deklarasi pengakuan dari seorang Adam dan Hawa yang waktu itu dikasih tempat di surga, mengakui dia. Ini Adam Hawa saya cerita, bukan Adam Lia. Dia cerita dan dia sampaikan kepada Allah, Rabbana, ayo. Zolamna anfusana. Nggak ada dia minta bela sama orang lain. Nggak ada dia bikin pembenaran persepsi dia. Nggak ada. Adam sadar betul, Hawa sadar betul, berdua suami istri ini salah. Allah sudah ingatkan di ayat 35. Coba kan dulu kepalanya. Oh, baru paham. Kenapa kok tiba-tiba Adam dan Hawa tuh waqala, ya kan? Kok tiba-tiba langsung mengatakan Rabbana zolamna? Kenapa enggak? Rabbana gfir lana. Ayo, pernah kepikiran enggak? Kenapa langsung Rabbana zolamna? Karena Allah sudah ingatkan, nanti kalau kau makan buah ini, kau lakukan apa yang aku larang ini, ibarat kalau di pondok gitu tuh fakta integritas. Udah dikasih tahu enggak di awal? Ini jangan ya Dam, ini jangan ya Bas, ini jangan ya Bang Banjir. Nggak boleh. Terus dikerjakan. Minta bantai enggak? Udah dikerjakan, terbukti dan ada fakta-faktanya. Terus bilang begini, enggak, saya enggak kok. Oh, koplak ini apa? Ini yang kayak gini-gini, ini ojo dikeplai. Masak ke? Dipateni mawon, nah kan gitu. Sip enggak? Enak kan? Kalau main pingpong itu, nggak usah disemes, tapi dilepaskan aja gitu. Batnya maksudnya. Nggak tahu diri orang ini. Kau salah, ngaku gitu loh. Kau salah, jangan bela diri. Kadang-kadang abang kakak, di ring tinju itu, kita tuh jadi geram sama lawan tuh, bukan karena dia kalah. Kalau misalnya saya nih, fight misal gitu. Siapa ya kira-kira agak kecil sedikit ya? Kalau sama Dodi atau sama Musa kalah lah saya. Saya agak kecil sedikit. Sama Holis lah gitu ya. Ya kan? Terus saya dipukul sama Holis, pang itu jatuh. Tumbang. misal. Ini ngayalnya udah tak berani lah ya. Jatuh Ayaman. Terus Ayaman langsung gini. Angkat tangan. Apa artinya? Nyerah. Nggak boleh dia pukul lagi. Hari ini berapa banyak orang dipukul sama Allah, dihantam sama Allah, dikasih teguran-teguran berulang-ulang. Masih bilang, enggak apa-apa, saya ini. Oh alah, koplak.
Apa susahnya bilang Rabbana zalamna anfusana? Iya, saya salah. Akui kesalahanmu, akui kebenaran yang disampaikan orang lain. Ini dua ilmu mahal Abang Kakak. Mau profesor doktor ke mau apa ke, enggak bisa ngaku ini. Kadang-kadang yang pintar tuh justru malah ngaku dirinya berilmu. Ada pepatah Melayu bilang apa? Kue korket, kue belodar. Udah sakit, baru sadar. Kalau memang kau ngerasa hidupmu sudah benar, kenapa kehidupanmu belum baik? Kenapa duit kau seret? Kenapa penghasilan kau begitu-begitu? Cek. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Fatakuna, na-nya dua. Iya kan? Nah, sehingga kamu berdua. Cuma terjemahannya cuma bilang kamu. Seolah cuma Adam ja. Memang laki-laki itu begitu. Kadang-kadang salah, kadang-kadang enggak benar. Coba diulang, laki-laki itu gimana? Yang benar itu siapa? Perempuan katanya. Biarin aja dia. Kalau saya sudah saya rilis. Biar kau nanti di hadapan Allah kau jawab. Nah gitu. Daripada ngelawan dia, mendingan kita suruh Allah yang ngurus dia. Ya Allah, kuserahkan istriku kepada Allah. Misalnya gitu ya. Hah? Oh ya, mantananya udah ada istri begini. Apa laki-laki itu kadang-kadang salah, kadang-kadang ya enggak benar. Kadang-kadang gitu emang. Ada saya kirim kemarin sama antum kan? Dia milih apa? Milih buah. Diambil, masuk dalam kantong. Suaminya usil, diambil yang dalam kantong hasil pilihan istrinya tuh, dikasih ke dia. Enggak, kata dia, enggak. Kan tadi kau yang milih itu. Tapi Musa jangan coba Musa, jangan Musa. Ente baru Musa. Cari yang damai-damai aja Musa. Manggilnya apa? Papa, papi, pipa. Itu jadi apa? Kaum papa. Sini ada contoh nih. Kaum papa ada, papi ada. Tiga ini. Ente mau jadi apa? Tahu lah dia. Buya ada, buaya ada semua sini. Lengkap di Munzalan nih Musa. Ada Abi. Ente apa Pan? Abi gak ayah? Abi, Ubi belum, Ubi. Ada yang papi disingkat api. Api. Ya Allah manggil ayahnya api. Berapi, berasap. Marah terus kerjanya. Menyala abangku gitu kan. Rumah tangganya tuh berantakan atau marah-marah terus isinya. Karena panggilannya api. Maksudnya panggilan manja gitu. Maksudnya papi yang dihilangkan huruf P-nya. Kan jadi api, menyala abangku lah. Saya bilang lucu-lucu. Nah, ada api juga api. Ya. Kasih S depannya. Lama loadingnya, ya Allah kita nih awal bulan bah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna dua-duanya, bukan kamu saja tapi kamu berdua, Adam dan Hawa akan jadi orang yang zalim. Maka di 7:32 mereka ngaku ngakulah dua-duanya. Apa kata Adam dan Hawa? Zalamna. Ini loh, antum kok mukanya kayak pura-pura enggak ingat gitu? Kan masih lupa. 7:32 buka. Sorry. Saya ingatnya 7:32 tuh ayat tentang izzah dakwah. 7:23. Qala, coba lihat. Siapa yang qala? Keduanya berkata. Tadi di 2:35 dibilangnya fatakuna. Kalian berdua. Cuma entah siapa yang ngedit dan mempopulerkan istilah doa Nabi Adam. Akhirnya Adam lagi yang kena. Kalau Adam bisa, kenapa harus kita gitu? Makanya kenapa Adam yang jadi ketua umum, Ustaz? Ketumbar. Kan ketua umum baru. Jadi apa prinsipnya? Kalau Adam bisa, kenapa harus saya? Gitu. Kalau Adam bisa, ya udah dia aja gitu. Kalau Adam nggak bisa, apalagi saya gitu, Ustaz kira-kira. Langsung nggak masuk audit syariah nih. Qala, berkatalah keduanya, Rabbana zolamna anfusana. Kata-kata yang keluar, kenapa enggak mengeluarkan Rabbana gfirlana dzunubana gitu. Enggak, deklarasi pertamanya Rabbana zolamna. Salah. Kok bisa Nabi Adam nih mengaku zolim? Karena sudah dikasih tahu di awal. Ada pengumuman, ada fakta integritas, bahasanya gitu.
Makanya kan Gontor sejak tahun berapa tuh Van yang bikin surat santri-santri itu loh. Kalau ini maka akan begini, kalau ini. Yang sampai wali santri disuruh istihoroh tuh. Teman-teman kita bukan? Awal-awal atau sebelum kita? Kalau yang kita sudah ada, Hmm. tapi untuk diterapkan lebih lanjut dan ditekankan lagi itu setelah kita sudah tahun berapa? 2005 atau 2000. Sesudah kan 2005, 2006 gitu kan. Yang sampai wali santrinya disuruh istihoroh dulu Pak, jangan tanda tangan cepat-cepat. Itu ada tanda tangan. Kalau anak bapak misalnya mencuri, ini pelanggaran berat. Kalau misalnya makan di orang kampung, ini secara syariat mungkin biasa aja, tapi di pondok ini pelanggaran berat. Berkelahi, terus apa lagi kan? Zaman itu masih ada nggak Musa? Zaman santri ngisi itu? Hah? Oh iya, setelah kasus ya. Memukul dan apa segala macam ya. Homo, liwat, dan segala macam itu ditulis semuanya. Dikasih tahu suruh baca, harfan biharfin. Diingatkan, dibacakan di tengko, betul nggak? Tengko tuh seram banget. Kalau udah keamanan pakai sejadah sebelah kiri, masih nggak ada? Tengko. Ada pernah kan di fasilitas? Hah? Keamanan lagi kan? Rois, gimana rasanya Dam waktu itu Dam? Naik sepeda pakai sarung. Naik sepeda, pakai payung, ya kan? Pakai payung, sarung, bawa. Dulu zaman saya pakai senter besar. Di senter ini, masih. Senternya yang pakai baterai itu udah yang isi baterainya satu kampung tuh isi baterai itu. Belum zaman yang pakai pengecas belum. Itu senternya warna merah. Kami nyebutnya senter Migrova. Kayak gayung besarnya. Merah gitu. Itu di senter-senter itu takut dah tuh udah tuh. Sekarang udah pakai yang model kayak laser gitu senternya kan. Kecil tapi jauh yang kawannya. Bayangkan tuh. Nah, kalau yang kayak Ustaz Fanani sepedanya bagus, kecil sepedanya yang ini yang karena sekretaris. 02 tapi tetap. Masya Allah. Banyak juga yang ngerti-ngerti di sini ya. Rabbana zolamna anfusana ini. Adam ingat pesan Allah di Al-Baqarah 235. Maka Adam ilahu juru tidak iman Ustaz katanya. Rahmat. Masya Allah. Kalau saya tidak ada urusan sama 02 waktu itu. Karena saya di Kismul Ilam. Bagian penerangan, bagian sound system. Mari kumpul sama kawan-kawan, Masya Allah. Rindu. Ada yang satu kamar di RCKB, ada yang apa? Reuni kemarin kan? Masya Allah. Apa buah dari zolamna anfusana wa illam taghfir lana? Ini kan doa yang serba salah nih kalau mau diaminkan. Rabbana zolamna anfusana. Amin ya Allah. Diaminkan enggak nih? Wa illam taghfir lana. Aminkan enggak? Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diaminkan lagi enggak? Gimana cara ngaminkan doa ini? Ya Allah kami salah, betul ya Allah. Nah, kalau engkau tak ampuni kami ya Allah, kan janganlah, kita minta diampuni. Mendeklarasikan kesalahan diri, mengakui, menunjukkan dengan sikap. Maka di ayat tadi, ntar ya kita pindah ke 237 ya. 237. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Ini asik banget ini. Masih ada waktu enggak? Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Apa yang dilakukan oleh Adam? Dia deklarasi sama istrinya. Ngaku kita yuk. Salah kita nih. Lalu pada saat ngaku salah itu, apa kata Allah? Fatalaqqa Adamu min rabbihi. Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Adam juga mendeklarasikan sesuatu, mengatakan aku salah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innahu fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Apakah Allah Maha Pengampun? Ya, na'am. Allah Maha Pengampun. Diampuni enggak? Diampuni. Tapi bukan berarti setelah diampuni itu case close. Ini yang kadang-kadang orang enggak ngerti Abang Kakak. Ada namanya konsekuensi. Misal gini, saya enggak sengaja minum air yang di dalamnya ada racun tikus. Apakah secara syariat itu masuk dalam kasus bunuh diri? Masuk enggak? Saya tidak sengaja. Enggak tahu di dalam tuh enggak tahu siapa yang letakkannya, tiba-tiba saya tengok ini air putih ya kan? Minum. Begitu saya minum ini air minum yang ada racun tikusnya, saya mabuk misal gitu, pingsan lalu misalnya meninggal. Apakah termasuk kategori bunuh diri? Tidak secara syariat. Diampuni Allah kah? Insya Allah. Tapi konsekuensinya minum racun tikus adalah mati, mabuk, keracunan. Sama kayak kita tak sengaja nginjak paku. Nggak sengaja tembus sendalnya. Luka. Itu konsekuensi logisnya.
Nyambung nggak kira-kira ini? Apa konsekuensi logis dari Adam yang salah sudah diingatkan itu? Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa konsekuensi logis dari Adam yang salah? Apa konsekuensi logis Adam yang salah? Turun dari surga. Dia tidak boleh di situ lagi. Coba Abang Kakak. Duduk sebentar, tenang. Ayaman pernah cerita kan? Saya lulus gontor. Terus, bukan meninggalkan sholat, Musa. Ana hanya, tanda kutip, pembenaran saya itu, aku cuma nunda aja. Subuh jadi 6:30. Ya kan, 6 pagi. Kunutnya dijemur. Zuhur 3:30. Karena di Malaysia asar itu jam 4:30. 3:30 tuh baru zuhur saya. Karena ada rapat, ada apa. Dengan dalih, rapat tuh untuk cari duit. Kerja. Maghrib. Nah, Isya tuh udah dekat-dekat, kadang-kadang dekat-dekat subuh baru terbangun kencing, baru ingat, belum Isya. Nah, Isya dulu. Sambil ngantuk-ngantuk kan, beler lah pokoknya Isya itu. Pakai sarung, pakai celana dalam yang dipakai tidur. Bergoyang-goyang gini Isya kan. 3 ke 4 ya, 4 lah kayaknya nih. Pokoknya ambil yang paling, padahal kan dalil syariahnya kalau ragu-ragu ambil yang paling dikit kan. Tapi kan udah campur ngantuk, pengen gugurkan kewajiban aja, ya ambil paling. Itu kenapa saya bilang sama kawan-kawan, saya tahu ada dalilnya yang mengatakan diakhirkan, tapi itu term and conditionnya panjang. Lebih bagus, lebih aman, awal kan udah sholatu ala waktiha, sudah sip dah tuh, cocok. Gara-gara saya menganggap ya, saya kan cuma nunda sholat, tapi saya harus terima konsekuensinya. Saya konsultasi sama Ustaz Fanani, saya bilang, kenapa anak kena bantai gini ya? Jawaban Fanani apa? Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Oh iya, kau tahu. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu beda azabnya. Beda tegurannya, beda pukulannya. Kalau orang yang tidak tahu, dia bisa aja berdalih, ana la arif, ana la adri gitu loh. Tapi kalau kau yang tahu, terus bikin kesalahan, tidak bisa hukumannya cuma sekedar ya dimaafkan gitu. Tidak, harus ada konsekuensinya. Kita paham ya materi saya ini? Jangan sampai kita dengarkan materi ini lalu bilang, oh ya Yaman ngomongkan dirinya kok, orang lain, bukan untuk aku. Untuk kau. Untuk kau materi ini. Qulnah bitu minha jami'a. Keluar. Turun. Pilihannya 2. Dikeluarkan atau mundurkan diri. Ya kan? Apa konsekuensinya? Tapi Nabi Adam tidak mundurkan diri. Bikin surat pernyataan resign dari surga. Ada nggak? Tidak ada. Dia kena drop out. DO. Keluar. Tapi apakah di tempat baru Nabi Adam berhenti? Tidak. Justru di dunia itulah menjadi dalil awal, balik lagi ke 2:30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang bukan khalifahnya bukan fil jannah. Khalifahnya fil ard. Udah Allah mention tuh, ada clue-nya. Adapun kejadian dia makan syajarah itu bagian dari skenario Allah. Nyambung enggak? Jangan disesali. Di situ dapat pelajaran mahal, zolamna anfusana, dapat anak. Ada kejadian Habil dan Qabil, Habil dibunuh oleh Qabil. Ada pelajaran tentang berkurban di situ. Kan yang berkurban pertama kali itu 2 anak Adam ini. Satu kurbannya diterima, satu kurbannya ditolak. Kasus pembunuhan pertama kali itu 2 manusia di situ. Inspirasi menguburkan manusia, lihat binatang, lihat burung, pelajaran-pelajaran itu Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Kebenaran itu Abang Kakak, pahit. Tapi harus kita jalani. Harus kita lewati. Makanya hari Senin ini kan diseneni bahasanya. Hitam, putih. Semua yang hitam putih. Kopiah, gigi, semua. Hari ini hitam putih. Tidak ada ngaling-ngaling. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menyemangati kita. Mengingatkan kita. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam menjalani sesuatu. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Antum tahu kenapa Yaman tiap hari minta doa, tolong doakan saya. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Itu kenapa? Karena opportunity atau kesempatan berbuat maksiat itu terbuka lebar sekali. Lebar enggak kesempatan berbuat maksiat? Kayak kita sekarang nih. Maka saya pun mengusahakan kalau lagi safar jangan sendiri. Kalaupun sendiri tidur, landing pesawat sudah ada yang jemput gitu. Salah satu cara ngejaga dirinya.
Apa-apa syuro, mau ambil keputusan musyawarahkan, duduk sama-sama. Masih berusaha, walaupun belum ideal-ideal juga. Doakan saya Bang Kakak ya, doakan Ayama, doakan istri saya Bunda U, doakan kami sekeluarga besar, semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak. Saya hari ini sudah kembali aktivitas seperti biasa, Ara sudah masuk seperti biasa. Jazakumullah ahsanul jaza Bang Kakak. Jangan lupa mengingatkan ya, hari Senin ini ayo support guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan. Abang Kakak, orang-orang ini tidak perlu kita yang perlu mereka. Dengan atau tanpa kita support mereka tetap jalan. Program ini baru berjalan 59 bulan. Artinya baru ya kurang lebih 4 tahunan. Tapi mereka ini sudah gali kubur, mandikan jenazah, guru ngaji kampung sudah lebih dari 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 35 tahun. Artinya dengan atau tanpa kita support, mereka tetap jalan. Ada enggak ada program kita, mereka tetap berkontribusi. Maka Bang Kakak bantu share linknya, bantu share ini rekeningnya, screenshot itu yang ada di YouTube, bagi-bagikan ya. Nanti lihat di YouTube Abang Kakak. Dilihat di YouTube, saya enggak bisa nih. Kalau Abang Kakak mau support, ini rekeningnya 1700 710013. Sekali lagi ya, Bank BSI 1700 710013. 1700 710013 Bank BSI. Nomor konfirmasinya 0821 5585 2240. 0821 5585 2240. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Abang Kakak. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.